Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan renungan sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, nats renungan hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dikatakan, menjelang akhir zaman akan banyak hal terjadi yang mendatangkan penderitaan yang berat bagi manusia. Di antaranya, gempa bumi akan terjadi di mana-mana, perang bangsa melawan bangsa, dan di antara anggota keluarga saling menyerahkan untuk dibunuh. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus akan dibenci orang, diadili, diserahkan kepada majelis agama, penguasa dan raja-raja, dan mereka akan dipukuli karena mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada dikatakan orang percaya akan diluputkan dari kengerian itu. Tidak pula dinyatakan bahwa Tuhan akan mengerjakan mukjizat untuk membuat mereka dapat meloloskan diri dari penderitaan itu. Tetapi murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus, orang percaya, dikatakan harus berhati-hati dan waspada untuk menghadapinya. Jemaat yang saya kasihi, dalam menghadapi kondisi yang berat ini, Tuhan Yesus memberikan janji keselamatan setelah semua peristiwa itu berhasil dilalui. Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk dapat melaluinya dengan bertahan sampai kesudahannya. Kata bertahan dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak mau menyerah, berteguh hati, dan terus bertekun. Mereka yang bertahan dalam imannya kepada Tuhan Yesus, meskipun ditimpa kesusahan dan penderitaan yang paling berat sekalipun, akan menerima keselamatan. Hal ini juga harus terus kita lakukan sampai akhir hidup kita, agar kita ditemukan Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kalinya tidak bercacat. Bagaimanapun beratnya perjuangan hidup yang kita jalani, banyak cobaan, tantangan, pergumulan hidup, dan godaan yang datang kepada kita, hendaknya kita jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, tetapi terus bertekun di dalam iman kita. Terus berjuang di dalam nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan merasakan pertolongan Tuhan, penguatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pasti akan memberikan keselamatan kepada kita. Selama kita masih diberikan kehidupan, itu adalah waktu untuk berjuang bagi kita, untuk terus menyatakan, menyaksikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, agar kita terus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki
di dalam kehidupan kita. Mari menghadapi apapun di dalam mengandalkan Tuhan dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk terus bertahan, bertekun di dalam menghadapi apapun yang mendatangkan pergumulan, beban berat di dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus terus bertahan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Karena apabila kami berhasil melaluinya sampai kesudahannya, sampai Tuhan datang, kami akan Tuhan hadapi tidak bercacat, dan kami akan menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah iman percaya kami hari demi hari semakin teguh dan semakin berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan di dalam melaksanakan aktivitasnya sepanjang hari ini. Engkau berkati pekerjaan kami, memberikan buah yang baik untuk kami pergunakan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Setiap jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka tolong Tuhan hiburkan, yang kekurangan tolong Tuhan cukupkan yang perlu dalam kehidupannya. Bagi anak-anak Tuhan yang masih dalam studi, berikan semangat belajar dan keberhasilan dalam studinya. Bagi anak-anak Tuhan yang menantikan jodoh, berikan jodoh yang sepadan, yang seiman dengan kami. Demikian juga setiap orang tua, Engkau beri hikmat bijaksana dalam membimbing, mengayomi, bahkan memberikan apa yang perlu bagi kebutuhan anak cucu yang Engkau berikan bagi keluarga mereka. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang begitu berat menghadapi tantangan di dalam mewartakan berita kesukaan dari-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kemenangan. Kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap pelayanannya, sehingga buah pelayanannya semakin kelihatan di tengah dunia ini. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.